Aisyah terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, jantung berdegup kencang saat mimpi buruk itu masih menghantui. Nadia, wanita yang pernah menjadi segalanya baginya, berdiri di depan altar pernikahan dengan pria lain. Tersenyum palsu sambil mata mereka saling bertemu penuh penyesalan. Tapi itu bukan mimpi, itu kenyataan yang baru saja terjadi kemarin, dan sekarang Aisyah harus menghadapi hari pertamanya sebagai saksi bisu pengkhianatan itu. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel, melihat pesan dari ibunya, "Kamu harus datang ke pesta pernikahan Nadia malam ini, jangan buat malu keluarga." Di Jakarta yang sibuk, Aisyah berjalan menyusuri jalanan Tanah Abang, hiruk-pikuk pedagang kain dan lalu lintas membuat pikirannya semakin kacau. Ia berusia 28 tahun, seorang desainer grafis sukses di sebuah agensi kreatif, tapi di balik kesuksesan itu, ia menyembunyikan rahasia besar, ketertarikannya pada sesama wanita, khususnya Nadia, dokter gigi yang ditemuinya 2 tahun lalu saat perawatan rutin. Pertemuan pertama itu seperti petir di siang bolong. Nadia, dengan senyum tenang dan tangan lembutnya, bukan hanya menyembuhkan gigi Aisyah, tapi juga membangkitkan perasaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam karena takut pada norma masyarakat Indonesia yang konservatif. Aisyah ingat betul saat itu, "Santai saja, Aisyah. Ini hanya pembersihan biasa," kata Nadia sambil menyentuh bahunya dengan lembut. Sentuhan itu seperti arus listrik, membuat Aisyah mempertanyakan segalanya tentang dirinya. Mereka mulai bertemu di luar klinik, awalnya sebagai teman, tapi lambat laun menjadi lebih dari itu. Malam-malam panjang berbicara tentang mimpi, keluarga, dan tekanan sosial. Nadia, 32 tahun, berasal dari keluarga Muslim taat di Bandung, selalu berjuang melawan ekspektasi orang tuanya untuk menikah dengan pria baik-baik. "Aku tak bisa terus begini," pernah Nadia bilang sambil menangis di pelukan Aisyah. "Masyarakat akan menghancurkan kita." Tapi sekarang, Nadia telah memilih jalan aman, menikah dengan Rea, seorang pengusaha sukses yang disetujui keluarganya. Aisyah merasa dikhianati, tapi ia tahu ini bukan semata pengkhianatan, ini pilihan putus asa di tengah tekanan yang tak tertahankan. Keluarga Nadia mengancam memutus hubungan jika ia tak menikah segera, dan di Indonesia, di mana undang-undang tak melindungi hubungan sesama jenis, pilihan seperti itu sering menjadi satu-satunya cara bertahan. Aisyah sendiri pernah merasakan hal serupa. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu mendesaknya untuk menikah, mengatakan, "Kamu sudah dewasa, jangan biarkan rumor aneh merusak nama baik keluarga." Malam itu, Aisyah tiba di pesta pernikahan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Suasana meriah, musik gamelan bercampur pop Indonesia mengalun, tapi bagi Aisyah, semuanya terasa palsu. Ia melihat Nadia dalam gaun pengantin putih, cantik tapi matahari, mata yang biasanya penuh kehangatan kini redup. Saat mata mereka bertemu, Nadia tersenyum tipis, tapi Aisyah bisa membaca kesedihan di sana. "Selamat, Nad," kata Aisyah sambil memeluknya singkat, merasakan getar tubuh Nadia. "Terima kasih, Ais. Kamu?" "Baik-baik saja," jawab Nadia pelan, suaranya hampir pecah. Di sudut ruangan, ibu Nadia mendekat, wajahnya penuh kebanggaan tapi juga curiga. "Aisyah, senang kamu datang. Nadia sering cerita tentangmu. Tapi sekarang, ia sudah punya suami. Kamu juga harus segera," ya, kata wanita itu dengan nada yang menyirat peringatan. Aisyah hanya mengangguk, tapi dalam hati, ia bergejolak. Bagaimana bisa ia bahagia saat orang yang dicintainya terjebak dalam pernikahan paksa? Malam itu, setelah pesta, Aisyah pulang dengan hati hancur, tapi sebuah pesan dari Nadia muncul, "Maafkan aku. Kita perlu bicara." Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah kai kecil di Kemang. Nadia tampak lelah, cincin kawinnya berkilau di jari. "Aku tak punya pilihan, Ais. Orang tuaku sakit,
mereka bilang ini satu-satunya cara aku tunjukkan bakti. Tapi, aku masih mencintaimu. Kata-kata itu seperti pisau menusuk Aisyah. Lalu kenapa kamu lakukan ini? Kita bisa lari, Nad. Ke Singapura atau mana saja, balas Aisyah dengan suara bergetar. Nadia menggeleng, air mata mengalir. Itu mimpi, Ais. Di sini kita akan dihukum sosial. Aku tak mau kamu menderita karena aku. Percakapan itu berubah menjadi pertengkaran. Aisyah menuduh Nadia pengecut, Nadia membalas bahwa Aisyah egois karena tak paham tekanan keluarga. Mereka berpisah dengan amarah, tapi Aisyah tahu ini baru permulaan. Di kantor, ia tak bisa fokus, desainnya kacau, rekan kerjanya bertanya apa yang salah. Hanya masalah pribadi, jawabnya singkat. Tapi dalam hati, ia memutuskan, ia tak akan menyerah. Ia mulai mencari informasi tentang komunitas LGB di Jakarta, meski berisiko. Sebuah forum online rahasia memberi harapan, tapi juga peringatan, banyak yang kehilangan pekerjaan, keluarga, bahkan nyawa karena terbuka. Malam itu, Aisyah bertemu dengan seorang aktis bernama Lina, wanita berusia 35 tahun yang pernah mengalami hal serupa. Kamu harus hati-hati, kata Lina di sebuah pertemuan kecil. Di Indonesia, cinta seperti kita dianggap dosa. Tapi perubahan dimulai dari dalam. Aisyah mendengar cerita Lina tentang bagaimana ia kehilangan hak asuh anak karena orientasinya, dan itu membuatnya takut. Tapi juga marah. Kenapa masyarakat begitu kejam? Kenapa keluarga yang seharusnya melindungi justru menyakiti? Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai menjauh dari keluarganya sendiri. Ibunya menelepon terus, mendesak tentang calon suami. Ada anak teman ayah yang bagus, Ais. Jangan tunggu lama. Aisyah menjawab dingin, aku sibuk, Bu. Tapi dalam hati, ia merasa bersalah. Apakah mencintai Nadia berarti mengkhianati keluarga? Konflik itu semakin dalam, membuat tidurnya terganggu. Sementara itu, Nadia mulai menghindarinya, tapi Aisyah tahu itu karena rasa sakit yang sama. Sebuah panggilan tak terduga dari Rea, suami Nadia, membuat semuanya semakin rumit. Aisyah, tolong jangan ganggu Nadia lagi. Ia sudah menikah. Suara pria itu tegas, tapi Aisyah mendengar ketakutan di baliknya. Apakah Rea tahu? Aisyah memutuskan untuk bertindak. Ia pergi ke klinik Nadia, berpura-pura ada janji. Saat bertemu, Nadia terkejut. Kenapa kamu datang? Ini berbahaya. Aisyah menarik Nadia ke ruang belakang. Kita tak bisa terus begini. Aku akan pergi dari Jakarta jika perlu, tapi bersamamu. Nadia menangis, aku tak bisa tinggalkan semuanya. Anak-anak, pasienku, keluargaku. Pilihan itu menyakitkan, dan Aisyah tahu, apapun yang dipilih, ada harga yang harus dibayar. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan di klinik itu, dan Aisyah merasa seperti hidup dalam limbo. Ia mulai bekerja lembur untuk mengalihkan pikiran, tapi gambar Nadia selalu muncul. Di rumah, ayahnya mulai curiga. Kamu aneh akhir-akhir ini, Ais. Ada masalah dengan cowok, tanyanya suatu malam saat makan malam keluarga. Aisyah hampir tersedak, tapi ia tersenyum palsu. Gak ada, ya. Hanya kerjaan. Tapi ibunya tak puas. Kamu harus mulai serius. Lihat Nadia sudah menikah bahagia. Kata-kata itu seperti tamparan, membuat Aisyah bangun dari meja dan pergi ke kamarnya, menangis diam-diam. Di sisi lain, Nadia berjuang dengan pernikahannya. Rea baik, tapi ia tahu hati istrinya tak sepenuhnya ada. Malam pertama mereka, Nadia berpura-pura sakit kepala, menghindari kentiman. Kamu butuh waktu, kata Rea pengertian, tapi Nadia merasa bersalah.
Ia mencintai Aisyah, tapi juga mencintai keluarganya. Di Bandung, orang tuanya sering menelepon, memuji pilihan Nadia. "Kamu sudah benar, Nak. Jangan seperti tetangga kita yang anaknya. Kamu tahulah." Kata-kata itu menyiratkan homofobia yang dalam, membuat Nadia semakin tertekan. Suatu hari, Nadia menerima pasien baru, seorang gadis muda yang datang dengan cerita mirip dirinya. "Dok, aku suka cewek, tapi keluargaku tak tahu. Aku takut." Nadia terdiam, lalu memberi nasihat hati-hati. "Jaga dirimu, tapi jangan hilangkan siapa dirimu." Setelah itu, ia menelepon Aisyah. "Aku rindu kamu." Suara Nadia lemah, dan Aisyah langsung datang ke apartemen Nadia saat Rea sedang dinas luar kota. Mereka berpelukan, berbicara sepanjang malam tentang mimpi mereka. "Bayangkan jika kita bisa bebas," kata Aisyah. Nadia mengangguk, tapi realitasnya keras. Pertemuan rahasia itu berlanjut, tapi risiko semakin besar. Suatu malam, saat mereka di KAE, seorang teman keluarga Nadia melihat mereka. "Nadia. Siapa ini?" tanya wanita itu curiga. Nadia panik, memperkenalkan Aisyah sebagai teman lama. Tapi rumor mulai menyebar. Di klinik, rekan kerja Nadia mulai bergosip. "Kamu dekat banget sama pasien itu ya?" Nadia menyangkal, tapi hatinya gelisah. Sementara itu, Aisyah dihadapkan pada ultimatum dari bosnya, "Kinerjamu menurun, Ais. Apa ada masalah?" Ia tahu harus fokus, tapi tak bisa. Ia memutuskan bergabung dengan grup dukungan di Jakarta, bertemu orang-orang seperti dirinya. Salah satunya, Maya, seorang guru berusia 30 tahun, berbagi cerita, "Aku dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan. Tapi aku tak menyesal." Cerita itu memberi Aisyah kekuatan, tapi juga ketakutan. Konflik memuncak saat ayah Aisyah menemukan pesan-pesan lama di ponselnya. "Apa ini? Kamu?" Dengan Nadia, jerit ayahnya suatu malam. Aisyah terkejut, tak bisa bohong lagi. "Yah, aku mencintainya. Ini siapa aku?" Ayahnya marah besar, memukul meja. "Ini dosa. Kamu bikin malu keluarga." Ibunya menangis, "Kita bisa obati ini, Ais. Pergi ke psikolog." Aisyah lari keluar rumah, menuju Nadia. Tapi saat tiba, ia menemukan Rea di sana. Nadia cerita semuanya. "Kamu harus pergi," kata Rea tegas. Nadia berdiri di belakang, wajah pucat. "Ais, ini untuk kebaikan kita." Aisyah merasa dunia runtuh. Ia pulang ke rumah kosong, keluarganya tak mau bicara dengannya. Hari berikutnya, ia dipecat dari kerja karena absen terlalu sering. "Ma, Ais, tapi kamu tak fokus," kata bosnya. Kehilangan itu membuatnya putus asa. Ia mulai mempertanyakan pilihan-pilihannya, apakah mencintai Nadia layak dengan semua pengorbanan ini. Di sisi Nadia, tekanan juga meningkat. Orang tuanya datang ke Jakarta, mendengar rumor. "Apa benar kamu?" tanya ibunya. Nadia menyangkal, tapi ayahnya marah. "Jika benar, kami tak akan akui kamu lagi." Nadia menangis, merasa terjebak. Ia memutuskan bertemu Aisyah lagi, di sebuah taman. "Kita harus akhiri ini," katanya. Aisyah protes, "Tidak. Kita bisa lawan bersama." Tapi Nadia menggeleng, "Aku tak mau kamu hancur karena aku." Mereka berpisah lagi, tapi kali ini dengan janji, Nadia akan coba bicara dengan keluarganya. Aisyah, sementara itu, mencari pekerjaan baru, tapi stigma mulai mengejar. Teman-temannya menjauh, menganggapnya aneh. Di forum online, ia membaca cerita tragis, seorang wanita lesbian dihukum cambuk di Aceh karena hubungannya. Itu membuatnya takut, tapi juga marah pada sistem yang tak adil.
Ia mulai menulis blog anonim tentang pengalamannya, berharap bisa mengubah sesuatu. Tapi risiko itu besar, jika ketahuan, ia bisa kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, Nadia menelepon panik. Orang tuaku tahu. Mereka mau aku cerai dari Rea jika rumor benar. Aisyah terkejut, lalu apa rencanamu? Nadia diam sejenak, aku akan bilang kebenaran. Keputusan itu berani, tapi berbahaya. Malam itu, Nadia bicara dengan orang tuanya. Aku mencintai Aisyah, bukan Rea. Reaksi mereka meledak, ayahnya marah, ibunya pingsan. Kamu bukan anak kami lagi, jerit ayahnya. Nadia diusir dari rumah keluarga. Ia pergi ke Aisyah, tapi Rea mengejar. Kamu bohongi aku, kata Rea marah. Nadia meminta maaf, aku tak pernah cintai kamu seperti itu. Rea pergi dengan hati hancur, tapi tak melawan. Aisyah menyambut Nadia, tapi mereka tahu perjuangan baru dimulai. Mereka tinggal bersama di apartemen kecil Aisyah, tapi uang menipis. Aisyah mencari kerja relance, Nadia membuka praktik kecil. Tapi masyarakat tak diam, tetangga mulai bergosip, polisi bahkan datang sekali karena laporan perilaku tak senonoh. Mereka bertahan, tapi luka semakin dalam. Aisyah mulai meragukan, apakah ini benar? Nadia juga, tapi cinta mereka mendorong. Hidup bersama membawa tantangan baru bagi Aisyah dan Nadia. Di apartemen kecil di pinggiran Jakarta, mereka berusaha membangun kehidupan normal, tapi bayang-bayang masa lalu selalu ada. Nadia kehilangan banyak pasien setelah rumor menyebar, kliniknya sepi, hanya pasien setia yang datang. Mereka takut terlibat, kata Nadia suatu malam sambil memijat bahunya yang pegal. Aisyah memeluknya, kita akan lewati ini. Tapi dalam hati, Aisyah khawatir. Tagihan menumpuk dan keluarganya masih memutus hubungan. Suatu hari, Lina, aktis yang dikenal Aisyah, mengundang mereka ke acara komunitas. Ini tempat aman, katanya. Di sana mereka bertemu puluhan wanita seperti mereka, berbagi cerita. Seorang wanita bernama Sari, 40 tahun, menceritakan bagaimana ia kehilangan bisnis karena terbuka. Tapi aku bahagia sekarang, katanya. Cerita itu menginspirasi, tapi juga menakutkan. Nadia mulai aktif membantu konsultasi medis gratis untuk anggota komunitas. Aisyah, dengan keahliannya, desain poster untuk kampanye Hakut. Tapi aktivisme itu berisiko, demonstrasi sering dibubarkan polisi, dan ancaman online datang setiap hari. Konflik internal muncul lagi saat Nadia menerima panggilan dari ibunya. Kembalilah, nak. Kami makan jika kamu tinggalkan. Itu. Nadia tergoda, tapi ia menolak. Ini siapa aku, Bu? Telepon itu membuatnya depresi berhari-hari. Aisyah mencoba menghibur, tapi ia sendiri berjuang. Ayahnya sakit, dan saudaranya menelepon, Yah mau ketemu kamu, tapi hanya jika kamu normal lagi. Aisyah marah, aku tak sakit. Tapi rasa bersalah menyiksa. Apakah ia egois meninggalkan keluarga demi cinta? Suatu malam, mereka bertengkar hebat. Kamu selalu ragu, Nad. Kalau kamu mau kembali ke keluargamu, pergi saja, jerit Aisyah. Nadia balas, kamu tak paham tekananku. Aku kehilangan segalanya karena kamu. Mereka tidur terpisah, tapi pagi harinya, mereka berdamai. Ma, Ais. Kita harus kuat bersama. Keputusan itu memperkuat ikatan mereka, tapi harga semakin mahal. Nadia dipecat dari asosiasi dokter karena pelanggaran etik, meski tak ada bukti. Ini diskriminasi, kata Lina. Mereka laporkan, tapi birokrasi lambat. Aisyah menemukan pekerjaan di agensi kecil yang mendukung, tapi gajinya rendah. Ia mulai merasa lelah, mempertanyakan apakah perjuangan ini layak.
Di Orum, ia baca tentang pasangan lesbian yang bunuh diri karena tekanan. Itu membuatnya takut. Nadia juga, tapi ia tetap optimis. Somedai, Indonesia akan berubah. Tapi perubahan itu lambat. Undang-undang anti-LGBTI diusulkan di parlemen, membuat komunitas panik. Puncak datang saat Rea muncul lagi. Aku mau cerai, Nad. Tapi aku mau hak atas aset kita. Nadia terkejut, pernikahan mereka singkat, tapi Rea marah karena merasa ditipu. Pengacara Nadia dari komunitas membantu, tapi prosesnya melelahkan. Di pengadilan, rumor menjadi senjata. Hakim bertanya, apa alasan perceraian? Ada pihak ketiga. Nadia diam, tak mau ungkap. Aisyah hadir sebagai saksi, tapi tekanan membuatnya gugup. Ini bukan tentang gender, tapi tentang kebahagiaan, katanya. Hakim menggeleng, di sini pernikahan suci. Proses cerai berlarut-larut, menguras energi. Keluarga Nadia campur tangan, mendukung Rea. Kamu yang salah, Nad, kata ayahnya. Nadia hancur, tapi Aisyah mendukung. Kita lawan. Akhirnya, cerai disetujui, tapi Nadia kehilangan sebagian tabungannya. Mereka pindah ke apartemen lebih kecil, tapi lebih dekat komunitas. Di sana, mereka mulai membangun kembali. Nadia buka klinik rumah, Aisyah relance sukses. Tapi luka tetap ada. Suatu hari, Aisyah menerima surat dari ayahnya, aku sakit parah. Datanglah. Ia pergi, meski ragu. Di rumah sakit, ayahnya lemah. Ma, Ais. Aku tak paham dulu. Aisyah menangis, yah, aku tetap anakmu. Rekonsiliasi itu manis, tapi ibunya masih dingin. Jangan bawa wanita itu ke sini. Aisyah pulang dengan campur aduk. Nadia menyambut, baguslah. Satu langkah. Tapi tekanan sosial terus, tetangga memfitnah, membuat mereka diusir dari apartemen. Mereka pindah lagi ke Bogor, mencari kedamaian. Di Bogor, hidup lebih tenang, tapi isolasi. Nadia mulai depresi, merindukan keluarganya. Apakah ini benar, Ais, tanyanya. Aisyah jawab, cinta kita benar. Tapi keraguan muncul. Mereka ikut terapi komunitas, belajar mengatasi trauma. Lina menjadi mentor, berbagi strategi. Jangan biarkan masyarakat menang. Perlahan, mereka pulih. Aisyah dapat proyek besar, Nadia bangun jaringan pasien baru. Tapi ancaman datang lagi, sebuah artikel online mengekspos mereka sebagai pasangan kontroversial. Komentar kebencian membanjiri, membuat Nadia takut. Kita harus sembunyi. Aisyah menggeleng, tidak. Kita hadapi. Keputusan itu berani, tapi berisiko. Dengan eksposur itu, hidup mereka berubah drastis. Aisyah dan Nadia menjadi simbol tak resmi bagi komunitas LGBT di Indonesia, meski tak mereka inginkan. Wawancara anonim datang, tapi mereka tolak. Kita bukan pahlawan, kata Nadia. Tapi dukungan juga muncul, donasi dari luar negeri, pesan semangat dari sesama. Lina mengorganisir kampanye, dan mereka ikut. Di sebuah seminar rahasia, Nadia berbicara, cinta tak kenal gender. Kenapa kita dihukum? Tepuk tangan meriah, tapi di luar, demonstran anti-LGBT protes. Polisi mengawal mereka pulang, tapi ketakutan tetap. Di rumah, konflik pribadi muncul. Aisyah ingin lebih terbuka, Nadia ragu. Kita bisa mati, Ais, jeritnya. Pertengkaran itu membuat mereka berpisah sementara, Nadia tinggal di Lina. Aisyah sendirian, merenung. Ia ingat masa kecil, selalu merasa berbeda, tapi ditekan oleh norma. Kenapa Tuhan ciptakan aku begini jika dosa, gumamnya. Rekonsiliasi dengan ayahnya memberi harapan, ia menelepon, bertahanlah, nak. Tapi ibunya masih menolak.
Nadia kembali setelah seminggu. Aku tak bisa tanpamu. Mereka berdamai, tapi lebih hati-hati. Mereka pindah ke Bali, berharap lebih toleran. Di sana komunitas lebih besar, tapi masalah baru, turis asing melihat mereka sebagai eksotis, bukan manusia. Nadia buka praktik, Aisyah kerja remote. Tapi keluarga Nadia datang tiba-tiba. Kami mau bawa kamu pulang, kata ayahnya. Nadia menolak, ini hidupku. Pertengkaran sengit, ayahnya marah, kamu hancurkan kami. Ia pergi, tapi meninggalkan luka. Rea muncul lagi, kali ini minta maaf. Aku paham sekarang. Semoga bahagia. Itu menutup babak, tapi Nadia merasa bersalah. Aku sakiti dia. Aisyah menghibur, kita semua bayar harga. Hidup di Bali lebih baik, tapi berita nasional tentang Rayal membuat mereka waspada. Mereka ikut advokasi, lobi politisi. Lina bilang perubahan butuh waktu. Tapi kesabaran menipis. Suatu malam, Aisyah sakit parah, demam tinggi. Nadia rawat, tapi rumah sakit tolak karena status. Mereka paksa, akhirnya diterima. Di sana dokter curiga. Kalian saudara? Nadia jawab, pasangan. Dokter menggeleng tapi tak komentar. Pengalaman itu menyadarkan, hak kesehatan pun terancam. Aisyah sembuh, tapi trauma bertambah. Mereka putuskan adopsi identitas palsu untuk aman. Konflik puncak saat demonstrasi besar di Jakarta. Mereka ikut, meski berisiko. Di sana, polisi bentrok, gas air mata. Aisyah terpisah, dipukul. Nadia cari, temukan ia terluka. Kenapa kita lakukan ini? Tanya Aisyah di rumah sakit. Nadia jawab, untuk masa depan. Tapi Aisyah ragu, harganya terlalu mahal. Mereka debat panjang, lanjut lawan atau sembunyi. Nadia ingin lanjut, Aisyah lelah. Aku tak mau mati sia-sia. Akhirnya, mereka kompromi, tetap aktif tapi low profile. Nadia tulis buku anonim tentang pengalaman, Aisyah ilustrasi. Buku itu populer di underground, menginspirasi banyak. Tapi ancaman datang, hacker bocorkan identitas mereka. Telepon ancaman malam-malam. Mereka pindah lagi ke Yogyakarta. Di sana mereka temukan kedamaian sementara. Keluarga Aisyah mulai melunak, ibunya datang, aku tak setuju, tapi aku rindu. Rekonsiliasi pelan, tapi Nadia masih ditolak keluarganya. Hidup berlanjut dengan naik turun. Mereka rayakan ulang tahun bersama, tapi selalu waspada. Suatu hari, Lina ditangkap karena advokasi. Mereka bantu bebaskan, tapi itu melelahkan. Nadia mulai meragukan, apakah kita salah pilih? Aisyah jawab, tidak. Cinta kita benar. Tapi keraguan tetap. Mereka ikut konferensi internasional IA online, dapat dukungan. Itu memberi harapan. Di akhir tahun, Nadia hamil. Tidak, tapi mereka bahas adopsi. Tapi di sini tak mungkin, kata Aisyah. Mimpi itu jauh, tapi mereka pegang. Konflik terakhir, ayah Nadia sakit, minta maaf. Nadia pergi, tapi ditolak jika bawa Aisyah. Pilih kami atau dia. Nadia pilih Aisyah, tapi hati hancur. Pulang, ia menangis. Kenapa harus begini? Aisyah peluk karena dunia belum siap. Mereka bertahan, tapi dengan luka abadi. Tahun berganti, dan Aisyah serta Nadia telah membangun kehidupan stabil di Yogyakarta. Nadia mengelola klinik kecil yang fokus pada pasien marginal, sementara Aisyah menjadi ilustrator terkenal untuk buku-buku tentang hak manusia. Mereka tak lagi rahasia total, komunitas lokal menerima, meski nasional masih keras. Tapi kedamaian itu rapuh. Suatu hari, undang-undang baru anti disahkan di beberapa provinsi, membuat mereka khawatir.
Kita harus pindah negara, tanya Aisyah. Nadia menggeleng, ini tanah air kita. Kita lawan dari dalam. Konflik akhir muncul saat mantan rekan Nadia, yang iri, laporkan mereka ke polisi. Mereka promosikan gaya hidup tak senonoh. Polisi datang, interogasi. Apa hubungan kalian? Tanya petugas. Nadia jawab tegas, pasangan hidup. Mereka ditahan semalam, tapi Lina dan pengacara bebaskan. Pengalaman itu traumatis, membuat Nadia depresi berat. Aku tak tahan lagi, Aisyah rawat, tapi ia sendiri lelah. Mereka ikut terapi, belajar coping. Rekonsiliasi dengan keluarga datang pelan. Ibu Aisyah akhirnya datang, bertemu Nadia. Aku tak paham, tapi lihat kalian bahagia. Itu langkah besar. Keluarga Nadia masih jauh, tapi ayahnya kirim pesan, aku doakan kesehatanmu. Harapan muncul. Mereka ikut estial seni, Nadia bicara panel. Cinta adalah hak semua orang. Tepuk tangan, tapi ancaman tetap. Di akhir cerita, mereka duduk di teras, melihat matahari terbenam. Apa yang akan datang? Tanya Aisyah. Nadia pegang tangannya, apapun, bersama. Tapi mereka tahu perjuangan tak pernah berakhir. Masyarakat berubah lambat, tapi mereka telah bayar harga tinggi, kehilangan keluarga, pekerjaan, keamanan. Tapi juga dapat cinta sejati, komunitas, dan tujuan. Apakah mencintai seseorang meski bertentangan dengan norma masyarakat merupakan pengkhianatan terhadap diri sendiri atau justru bentuk keberanian tertinggi?